wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan jumlah anggota 5 orang. Saya Jarima Azhara Parani. Saya Siti Aisyah. Saya Rian Sepuluh. Saya Joko Fakilah. Saya Muhammad Faris. Jadi kami mendapatkan tugas sejarah Indonesia, yaitu membuat vlog dengan tema Asas Tunggal Pancasila, dan narasumbernya yaitu guru PKN. Salah satu guru PKN yang akan kami wawancarai yaitu Pak Haji Didi. Kelompok 2 akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Insya Allah berkenan. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep asas tunggal Pancasila diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam masa Orde Baru di Indonesia? Asas Tunggal Pancasila itu dimaksudkan bahwa di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, kita tidak boleh berdasarkan pada asas yang lain, tapi yang kita gunakan hanya Pancasila. Setiap kegiatan ataupun aktivitas bernegara, berbangsa, bermasyarakat harus didasarkan pada Pancasila. Jadi dalam implementasinya, nilai-nilai Pancasila itu harus bisa diterjemahkan, diterapkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia ataupun warga negara Indonesia. Sehingga tidak boleh kalau misalnya kita ada baik itu apa maksudnya Asas Tunggal itu baik dalam berorganisasi maupun dalam kegiatan-kegiatan lain. Sehingga ketika kita mendirikan sebuah organisasi, harus ajasnya adalah Pancasila. Ini hanya satu-satunya ajas yang diakui di Indonesia. Mengapa demikian? Sebab untuk menghindari masuknya atau digunakannya ajas-ajas yang berdasarkan ideologi-ideologi yang tidak bersesuaian dengan Pancasila. Apakah itu ideologi komunisme ataupun ideologi liberalisme atau ideologi komunisme. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran asas tunggal Pancasila dalam menegakkan keamanan dan stabilitas di Indonesia selama masa Orde Baru? Sangat penting dan boleh dikatakan perannya sangat positif dan mampu menciptakan suasana atau situasi yang aman, damai. Kenapa? Sebab setiap kegiatan yang mengarah kepada penggunaan ideologi yang lain, apakah itu komunisme ataupun liberalisme atau ideologi yang lainnya, sudah bisa dideteksi oleh pemerintah, sudah bisa dikantor oleh pemerintah, sehingga tidak akan menyimpang dari Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara dan bahkan dikatakan sebagai ideologi negara. Jadi supaya tetap warga Indonesia atau bangsa Indonesia itu ada di dalam tracknya, dalam jalurnya untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan bagi semua aktivitas kehidupan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pemerintah dalam era Orde Baru mempromosikan dan mengamalkan asas tunggal Pancasila di tengah masyarakat? Pemerintah pada masa Orde Baru sangat intens sekali untuk mensosialisasikan dan bahkan melakukan pengawasan terhadap penerimaan ataupun penerapan asas tunggal Pancasila. Contoh sosialisasi yang sangat gencar pada waktu itu adalah dengan mengadakan kegiatan yang disebut dengan penataran P4. Kita tahu P4 itu singkatan dari Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Artinya pemerintah memberikan pedoman kira-kira yang aktivitas yang sesuai dengan nilai Pancasila itu seperti apa. Yaitu di dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1978 itu dituangkan bahwa Asas Tunggal Pancasila itu diuraikan dalam beberapa butir. Misalnya sila ke-1, ke-2, 3, 4 sampai 5 itu ada mungkin ada 4 butir, ada 5 butir, ada bahkan mungkin lebih, seperti misalnya di dalam sila kelima ada gotong royong misalnya.
salah satu bentuk pengamalan Pancasila, sila kelima itu adalah gotong royong. Nah, kemudian ada lagi misalnya sila ke-1, kita bebas untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, harus menghormati umat agama yang lain, keyakinannya maupun tata cara peribadatannya. Kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang mengganggu umat agama yang lain yang sedang melaksanakan ibadah dan sebagainya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila pada kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang pendidikan, media, dan kegiatan keagamaan pada masa Orde Baru? Ya, itu sangat positif sekali, sangat baik. Di mana pada masa itu boleh dikatakan pertentangan atau perselisihan antar kelompok umat beragama itu bisa diminimalisir, jadinya tidak sampai meluas kepada tindakan yang anarkis pada konflik fisik. Kemudian juga masyarakat merasa aman karena tidak ada ideologi yang lain ataupun ajas yang lain yang mengganggu kehidupan bermasyarakat kita Indonesia. Jadi kita semua pedomannya sama, yaitu Pancasila. Kemudian dalam berorganisasi juga sama. Tidak ada organisasi yang didasarkan pada asas yang lain. Karena kalau kita menggunakan ideologi ataupun ajas yang lain, ini bisa menyebabkan terjadinya benturan. Karena kalau kita lihat yang menjadi dasar utama dari ajas tunggal Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Baik, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kritik terhadap implementasi asas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru serta bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika politik dan perubahan sosial di Indonesia? Jadi kritiknya sebaiknya pemerintah dalam mensosialisasikan atau mengimplementasikan ajas tunggal Pancasila jangan terlalu kaku, tapi harus lebih fleksibel. Pada masa itu ketika ada orang yang mempunyai pandangan yang lain yang berbeda dengan pandangan pemerintah, misalnya masalah ideologi Pancasila, orang lain atau masyarakat ada yang menggunakan ideologi ataupun sebetulnya bukan menggunakan, didasarkan pada ideologi yang lain. Misalnya ideologi yang didasarkan pada agama lah, kalian terutama orang-orang Islam. Nah, ini seolah-olah dia melakukan pelanggaran terhadap pemerintah atau pembangkangan atau penentangan pemerintah. Nah, sebenarnya pemerintah tidak perlu bersikap seperti itu. Karena di sini ada jaminan kebebasan untuk mengekspresikan ide ataupun gagasan tiap orang, tiap warga negara ataupun organisasi dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan ajas tunggal Pancasila. Jadi paling hanya dalam hal sosialisasinya saja, pemerintah jangan terlalu kaku ketika menyikapi aktivitas warga negara yang dianggap oleh pemerintah ini menyimpang dari Pancasila. Padahal hakikatnya itu tidak menyimpang, hanya beda dalam hal pengimplementasiannya saja, karena berbeda dalam interpretasinya. Sedangkan interpretasi yang ada dalam Pancasila itu sangat terbuka, karena Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya bisa dilakukan apapun, yang penting tidak lepas dari nilai utama atau nilai dasar atau nilai ideal Pancasila itu. Jadi pemerintah harus lebih terbuka lagi dalam menyikapi warga negara yang menjadikan ideologi yang lain, khususnya ideologi agama, dalam kehidupan berorganisasi ataupun dalam melakukan kegiatan atau aktivitas organisasi. Terima kasih sudah